Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa waffiqna ila siratal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja puji dan syukur marilah sama-sama kita kembalikan kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan segala nikmat limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adalah masjid kita bersama. Salawat dan salam semoga selalu dan selalu tercurah dan terlimpah kepada sang panutan kita dunia dan akhirat, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segala keluarga sini, sahabat, beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di mana di bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu di antara Ashhurul Hurum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masa setahun itu terdapat 12 bulan, dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang kita disuruh supaya memuliakan. Jadi termasuk yang pertama adalah
bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah terjadinya peristiwa yang sangat besar dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatan tersebut, yaitu secara jumlah dahulu bahwa di bulan Rajab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan beban kewajiban di dalam sehari semalaman, disuruh oleh Allah supaya melaksanakan sembahyang 50 waktu. Namun secara ringkas akhirnya tertinggal 5 waktu. Jadi bulan Rajab ini yang paling nomor 1 kita cari, mengapa nang dikandung. Artinya jangan sampai kita gara-gara haul Israelnya orang kita tinggal. Mana pada dulunya haul lawan sembahyang. Nah, artinya pula jangan paling haul pahimatan Israelnya ada kredit kisahnya nanti paling kan. Orang itu kalau mahal dihukum lah, ada dihukum jangan nggak sembahyang. Nah itu kita. Nah baik semuanya baik, haul baik. Cuma hati-hati jangan sampai terpaling gara-gara mau makan haul bagawi tahan seharian tak bisa sembahyang. Kalau bila pas di maharun akhirnya hangit kalau bergantian nanti gara-gara haul nih jangan sampai begitu kita. Perkara haul ini perkara kita nang memakai kias, bukannya ada baik ada baiknya. Kurang bisa kalau dia harta ada menggenang dikawinkan dihawalinya baik. Orang Muhammad ini berbuat terserahnya ini kok usahanya. Jadi nanti kita pakai ini inna akmadal ahya tuqradu ala abaihim wa ummahatihim wa asairihim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang kita kerjakan serta kita niatakan mudahan Allah menyampaikan. Nah itu kita pakai. Ini baik samanya bahawal baik, ada bahawal, ada kesalahan itu gitu. Jangan jadi masalah. Seapa batasnya? Seapa batas mahal baitan itu yang paling bagus? Berapa itu? Berapa itu? Jangan sampai berkata rasa ujar nanti ini aku pada hakam kebaikan ada tuh kan kesalah kita. Kita hitung berapa mereka main itu. Jadi 2000 saya bisa orang kita kesalah ikan makan 2 opak ikan juga. Nah umpamanya. Nah, pernah dicari keikhlasan. Nah, amun kegiatan sudah di akhiratnya lupa pulangnya pikir. Nah, cari keikhlasan. Tepatnya tanggal 27 Rajab malam sanaya di sekitar sulusul lail
kurang lebih jam 2 malam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat berdarah-darah dengan 2 orang laki-laki, yakni Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah, tepatnya di dalam lingkaran Hijr Ismail. Lalu ujar Nabi bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran Hijr Ismail, menang soal yang pada ini terangkat tentang situ aja. Barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran Hijr Ismail, kemudian sembahyang sunatnya di dalam lingkaran Hijr Ismail tadi, maka nilai kebaikannya sebagaimana orang sembahyang di dalam Baitullah. Dan kita bertahan merasa ibadah sebab perkara kemakan kita ukur lalu gerak ada kerja itu ada di langkahnya ada pak di jalannya itu pak yang ditakar masih itu nyata ibaratnya kayak kalau ada aja tahu gue sih kada kanto masih ada burung pemangan sayang ini juga ada dia ada apa kaji jadi nyelangkahnya ada pemaaf itu kok biasa aja dia ujian nang lagi dilaikan badan empat namanya itu kehilangan suara paksa meringi itu sama akibat apa tuh pemangan kayaknya bukan diurang boleh. Masya Allah, kalau urusan kebutuhan makan kita lah, berapa aja duitnya kita keluarkan, berapa kan? Itu ada di istilah kata-kata larang apa katanya? Kenapa? Karena ibadah berbelanja kita, belanja gasan kita, ya pokoknya sedekah. Makanya di dalam kisah itu dijelaskan Muslim Rawat, ujar sidin namun ada barangnya, namun duitnya rahat, sunat banyak isamu. Ayo Nabi suruh belanja itu disuruh sunat banyak isamu. Sunat pokoknya duitnya ada, banyak isamu. Nah semestinya sejuta, hantar 2 juta sama. Tapi gue ini nilai 2 juta dikali 4.000 berapa dari atas itu? Tapi banyak ada berapa ada? 100 rial berapa ya? 100.000 ya? Mari. Jadi berarti 1 juta itu berapa ada? 200 lagi sertifikatnya ada. Ada rasakan di situ kok. Nah coba semuanya anak apa yang kita tawarkan tadi itu nilainya sedekah. Kita belanja kesan untung kita juga sedekah hukumnya. Nah, cuma sayang ditanggung apa jauh kita nilai larang kambangnya. Sayang larang kambangnya mendatangi. Ada lebih lagi istimewa. Ujar Nabi bersabda, barang siapa nang tawaf di Baitullah, kemudian selesai tawaf 7 keliling dengan sempurna, lalu ia sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Tapi hendaknya di belakang makam Ibrahim, di belakangnya, jangan di depannya, di belakang pada makam Ibrahim. Nah, siapa orang yang sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, maka Allah beri tempatnya tadi kebaikan
sebilang-bilang berapa banyak orang yang pernah sembahyang di situ. Masya Allah. Iya, mungkus emang kebenaran bertanya kan. Untuk wakilnya saya kasih itu mungkusnya 30 juta sama yang sudah curang kan beli kayak lagi rugi. Ya Allah. Siapa aja yang biasa sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, Allah beri kebaikan atas orang tersebut, kebaikan tempatnya tadi. Sebilang-bilang berapa banyak orang yang pernah sembahyang di situ. Siapa yang komen itu? Lebih jadi orang Tuhan itu. Jadi makin lambat naik haji itu makin baik. Ya Allah, semuanya baik. Kedua kata berikutnya kembali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya diberangkatkan. Sebelum terjadinya pemberangkatan, dua orang laki-laki tersebut sama sekali tiada mengetahui. Yang berapa kita tahu tadi? Yang berdua ini yang kita tahu. Kita tahu. Nah, tiga Rasulullah itu ada tahu. Yang tetap 9 orang bangun di waktu malam. Kalau baru jangan nang luar rumah sebelah rumah. Nang sakala mungkin kita bangun. Jadi tadi kita tuh nang berdua saya harusnya Zafar itu ditambah. Apa perbuatan Rasulullah yang diberi Allah itu tahu? Nah, lalu diperintahkan sebelumnya Nabi kita disuruh mempersiapkan diri. Lalu dengan apa? Suruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perguruan Sayyidina Jibril mengambilkan sebuah kendaraan yang sangat megah yang langsung diambil daripada surga. Berangkat Jibril mencari kemana mau turun ke catar, ya kan? Dilihati keuntungan. Pajiro ada, pajiro spot ada, bimboy ada, perempuan. Kenapa maka tak pilih nang pikap tahun 90 itu? Nang lain ini kurangnya memberi kepingin mongkal, kacar dilihat. Ada nang sekor ini tadi, terus benar. Belihan, penyematan dalam berbilisan itu. Sekarang ini sering memasak belinya hujan. Ini lain-lain tadi ya beli tadi pajero spot ada terpayung. Nah, lalu ditakuni. Jangan bahasa gitu. Lihat ke kawan nikah berita dingin awak, gelimpungan awak, bersih, putih, lama. Kenapa itu aku kurasa hujan dinginnya? Sebelumnya kenapa? Nah, ujar si Kuros tadi menjawab, apa ini sebenarnya apa-apa Aindah seorang mendengar Allah mengisah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama orangnya Muhammad Rasulullah ini. Ya Pak, utang buat suara yang mau nih. Nah, sudah ringkas cerita. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibawa keluar ke dunia. Jadi pulang langsung di surga, ambil lagi. Lalu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam sampai Masjidil Haram.
sampai di Masjidil Haram, dihadapkan dengan Rasulullah. Tatkala Nabi akan mengendarai, maka si burak tersebut sagagagagag. Padahal dua kilaunya. Nah, jadi Jibril bahamu yang menyuarakan dia, maka apa disuruhkan putusan. Kenapa? Bersuara si Jibril memburakkan. Ya burak, la tastahi. Ada sumpahnya ya. Ada semuanya makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu tidak ada apa? Hari diteliti anak dikembang segera-geranya di kenapa? Ini sekali ya kasukaan nang diri dua kan karindangan tadi bertemuan. Umat gelapak kasukaan sekalinya bukan kada pun kasukaan. Nah, iya sudah. Ayo ya. Jadi ujar Jibril, ya Muhammad, irkabil hadzal buraq. Waktunya sudah dekat. Sebelum Nabi kita berbuat, lalu Nabi kita orang berperhatian luar baiknya luar umat melihat. Sebelum sedina membuang, lalu Nabi kita menggenang lawan umat. Wahai Jibril, kayak ini migahnya kendaraan nang pacang kubuati. Macam apa hanya umatku? Perasalah kayak ini jangan. Aku sebelum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang akan menonton ini kendaraan. Nah, lalu naik Jibril jawab Fakuran, hamba pian yang bernama Muhammad bin Abdullah kada mau berbuat di burak. Alasannya, ujarnya aku hendak mendengar dahulu jawaban dari sampian macam apa anak umatku nang selanjutnya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabda. Jibril sampaikan salamku kepada hambaku yang bernama Muhammad, bahwa orang-orang yang mengikuti akan dia Muhammad pastilah kena berkendaraan sebagaimana apa yang Allah beri kendaraan akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, turun Jibril kendaraan. Artinya jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa asal aja orang tu mengumpati lawan di wahai Muhammad, ujar Allah Ta'ala pasti akan dapat kendaraan sebagaimana apa yang dikendarai oleh Rasulullah sekarang. Nah, hanya sama nanti kita. Nah, lalu berbuat mulai di Masjidil Haram menuju ke Palestina, ngarannya Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Makkah menuju Palestina itu ngarannya Isra. Lalu di dalam Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang berbunyi linuriyahu min ayatina. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala
menampakkan dengan segala kepuasan-kepuasannya yang maha sempurna. Nah, lalu nanti kita ambil salah satu di antaranya. Di dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui oleh para pedagang bahwa unta yang paling gagah terpilih mulai Masjidil Haram Mekah menuju Palestina saparaan tuh jumlahnya setengah bulan hanya sampai saparaan. Dan keberapa tulak itu keberapa setengah bulan hanya sampai burikan setengah bulan pulang. Nah, iya. Kenapa ya? Kayaknya akal mungkin ada ilmu. Ayo. Lalu di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang waktu Isra tadi, berapa kecepatan kendaraan yang ditunggang oleh Rasulullah, yaitu sepanjang mata memandang. Pesawat paling dinginnya pada masih. Nah, sedangkan pesawat Rasulullah nang ada saling minyak kan, berapa kali bensin, berapa kali pertama, pertalite, BBM, berapa kecepatannya? Sepanjang mata memandang. Kuasa Allah artis bisa ya Allah, kuasa Allah. Nah, lalu berbagai macam kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu kelompok manusia rata-rata bercawat bertahan. Tahu cawat kan? Kalau putuk ada orang yang kecilnya. Maka yang bukit adalah itu. Nah, kalau selalu bukit ya Allah. Nah, itu selalu cawat. Karena orang-orang itu selalu cawat itu siapa kan? Kalau tahu juga. Jadi sekelompok manusia itu rata-rata bertahan pakai cawat, bertahan. Nah, pengaruh dilanjut cawat itu masih. Nah, lalu yang sekelompok ini tadi diburu nangkap berintik kayak orang buru intik buru. Nah, kayak itu. Lalu yang sejurutan ini tadi rata-rata dari tahanan secawat ini tadi memakan duri nang pahit warapi jahannam dan memakan akan bara api neraka. Jangan duri manis kok orang latih, duri pahit warapi jahannam dan bara api neraka. Ini orang dimakan. Maka bila tersuap lana orangnya, pada luyuh ada lana. Gimana orang lana tuh ya? Api yang kita pakai ini, menggeser dari kita rokok jerang kuenya satu lagi itu satu. Sedangkan penduduk neraka kayak ini dihadapi berapa? 69 kali panasnya. Itu yang dihadapi oleh penduduk neraka. Jadi yang segrup ini tadi rata-rata memakan duinan pahit, bara api neraka, diuntalnya diteguknya lana orangnya. Jaga pak api. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Manakala hancur sama sekali, hancur, diulang-ulang bahasa sebagaimana semula, adat kamakana kayak apa asal Allah menjadikannya. La yaqtur anhum an dzalika,
dan senantiasalah pada saling mandang bersambung hukumannya. Lalu bertakun Nabi kita, ujar Nabi kita, man haula ya Jibril, siapa itu? Hubungan siapa? Membicarakan berita memakan duit segala berita tidak itu hubungan siapa nih? Lalu Jibril menjawab, haula'il ladzina min ummatika ya Muhammad. Nah, bermula itu nangsa grup mengikut sabarataan itu wahai Muhammad adalah perumpamaan daripada umat engkau. Kenapa kira salahnya? Maulah memakan taduli segala berita itu kenapa salahnya? Haula'il ladzina la yu'adduna zakata. Lalu Jibril menjawab, ujar Jibril, Muhammad, itulah perumpamaan daripada umat engkau nang kejadian kabebangatan talalu pamalar bejakat kadangku. Nyampe siladangan 30 jual seikong jadi pejabat. Mengadakan 30 jual seikong jadi pejabat. Kan jadi usah bilangannya. Kenapa ya? Kenapa pejabat juga dijual gitu? Nah, palang 10 juta ya Allah. Nah nyata-nyata sudah kewajiban seorang sampai nisabnya, sampai haulnya, berbeda ya. Nah ini sanksinya. Apa namanya kesehatan ini kekawanan? Pinandu. Nah si anu ini juga pantas di luar pemalar aja di dunia dulu. Banyak kesehatan berbeda. Bukan hanya kisah dan kisah di neraka, di surga pun kayak itu juga. Makanya dalam Quran, ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu, antara penduduk surga yang menilai orang itu saling tanya menanya. Nah kayak kita pikiran di dunia ini kayak itu bang, ada ilmunya. Jadi maksud itu kita merasa di neraka. Jadi di kabupaten dia menjawab ada umur 1.000 tahun aja bang, berarti itu aja sabariannya. Ada lewat keluarganya, cuma kalian yang berkala. Dalam hadis paling ringan sehari di dunia 1.000 tahun di akhirat. Bentingannya tuh kan jangan lewat ini kok terasa sebulan nih berapa kita habis saja dia lah setahun pulang berkurang yang bertambah berkurang sisa nanti hebati kita lagi berada sisa. Nah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala percontohan daripada salah satu umatnya Rasulullah. Apabila inya kabarkan pamalan sehingga pada pembezakan kaina waktu di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diburu bercawat memakan duri pahit kemudian berapi neraka. Dan lagi di dalam perjalanan sini seperti lagi melihat satu kelompok khusus kaum perempuan. Jadi melihat Nabi kita sekelompok seberitaan dunia. Jadi lagi berada. Dan kalau makan lagi adalah kisah hidup untuk tulisannya. Ada yang tadi umum begini lelaki ya, yang orang pejabat di Jepang sudah. Ada yang khusus rata di dunia mereka. Jadi melihat Nabi kita satu kelompok di dunia bertahan betis disimpal bahan kebulu, betis simpal bahan kebulu itu barang bahasa Jawa. Di dunia, nah disimpal bahan kebulu betis. Digentong dunia gentongan buku
simandangan Korea. Pikiran simpawak itu. Lalu betapa Nabi kita man haula ya Jibril, hubungan siapa itu? Ini yang punya kan beritahu kesimpawak itu. Lalu ujar Jibril alaihi salam jawab, itu pada dengannya pada umat engkau. Bapak kenapa ya sebutnya? Ini kayak itu. Maulah nang kesimpak beritaan dihukum kayak itu kenapa? Sebutnya asalnya. Nah, lalu jadi menjawab, itulah wahai Muhammad, kaum perempuan nan apabila lakinya tolak begawi, bininya begawi. Supaya orang kasar, laki begawi, bininya begawi. Artinya itu lakinya hilang juga bininya. Jadi sanksinya apa? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan batang tubuhnya, disimpulkan bagi secara buruk, kemudian dihukum terus-terus. Jadi artinya mengkalipati parlo hale rakyat sekata orang pada rumah hilang. Artinya juga yang itu artinya hari Sabtu sekali pasar jalan. Hari Ahad sekali pulang pasar di kami. Ada yang itu waktunya tuh. Ada sarana menyanyali murah kehilangan ada. Andai gitu. Lapornya keperluan kita memang ada masalah. Ini memang peserta salah goyangnya. Nah, begitu nama laki kada ada kehilangan bini juga. Nah itu maksud hadis tadi tuh. Makan baca pada bau ya kalau nyaman gang ya Allah. Pada menyiur pada agama ya Allah. Kulit aja mau pada nyiur, mau pada uya kan apa itu. Pada nyelamur pada kulit keluar pada rumah itu. Karena asalnya itu dari istri zaujinya dengan tanpa izin oleh suaminya. Itu maksudnya memang dasar kerjaan nanti salah. Amun disuruh menukar nyiur kita nanti salah. Laki itu ada nyilamnya kita salah. Nah, pahamannya itu artinya jujur aja sudah ya Allah. Makanya itu hadis Nabi, idza shalatil mar'atu khamsaha, usamat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ajibadin sya'a. Kaum perempuan itu modal cuma 4. Pertama, sembahyang 5 waktu. Yang kedua, kainan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ia menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, ia taat lawan lakinya selama lakinya ada membawai maksiat. Amun yang dilarang oleh Allah ada wajib taat ini. Wajib. Jadi kan disuruh wajib itu kan apa dasar itu sesuai hukum. Nah itu. Jadi kalau model keempat itu ada pada seorang perempuan, maka ujar Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Udkhuli min ajibabin sya'a", silakan masuk surga mana anak biasa nangi. Nah, jadi kesimpulannya hikmah yang paling gana yang kita dapat yang diambil daripada peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj ini adalah satu jumlah yang untuk selama-lamanya, yaitu kita seorang muslim yang mukallaf diwajibkan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam, dan aturannya semuanya sudah ada. Nah, apa diantaranya itu kita nanti sembahyang terlalu lanjut
diberikan kita. Kenapa jarang? Contoh malah pernah seorang laki-laki sembahyang para nabi kita. Begitu tuntung salam, Rasul berucap, wahai laki-laki yang pada sembahyang, biasa bayar. Salam yang kedua berucap pulang nabi kita, wahai laki-laki yang pada sembahyang, biasa pulang. Yang ketiga, 3 kali salam, tatap kami kita bersuara, wahai laki-laki yang pada sembahyang, ya Rasulullah, apa itu salah Allah? Nah, ujar Nabi, banyak ikan kada bernilai sama sekali sembahyang ikan. Hukumnya sama lawan kada sembahyang, karena ikan yang tidak tadi kada tumak nih. Contohnya, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, iya, hati-hati. Tumak nina itu wajib hukumnya. Tumak nina itu wajib hukum. Jangan kata-kata itu. Ibarat nan kaya bejaan, tolong disempurnakan dulu. Jangan kayak ayat matuk. Mana biar aku bicara itu. Seorang itu lebih mengerti lagi kurang. Tulisannya ada samanya. Nabi bersabda, "Shallu ra'aitumuni ala qaumi usalli." Ujar Nabi, sembahyanglah engkau sebagaimana aku dahulu sembahyang. Namun kita dalam keadaan rukuk disunatkan membaca tasbih 3 kali. Tidak ada yang sembahyang sunat beberapa ya tergecak. Rawatban, potong semuanya. Jadi berarti rukuk berarti Nabi kita. Artinya dipikirkan ini betul. Jangan sampai si mau aja ingat separuh papinya sudah rukuk imam. Kenapa? Kelajuan. Makanya tuh lah ibarat kayak sopir begini namanya bagus. Makanya turun dulu. Gue ulang udah kita ya rasanya nyaman, jangan mau penumpangnya. Ini sekali menyupir, sekali sebuah kan penumpang mau. Apa yang bakal terus? Sama halnya bagi urusan berhati-hati. Kita juga hati belum tanpa, apalagi beberan. Jadi ujar Nabi bersabda, khairul umur awsatuha, sembahyang pun suruh pada kalambaikan kada, kelajuan kada. Nah kira-kira maju bacaan. Ini pahit sama ambil sahabat sudah salah. Kalau lajuan, jangan begitu. Terlebih-lebih supirnya, penumpangnya itu aja supir, ya kalau jangan orang lompat berbau, anehnya penumpangnya, lompat di belakang nggak tahu apa. Nanti kita tuh, hati-hati banget. Jadi supaya bagus sayang kita. Nah, penilaian bukan kita dua makhluk lain, kita ke Allah tuh punya. Jadi yang sudah kita maksimal mau usaha ke habis sudah terserah Allah lagi. Amun sudah usahanya ada pembayaran benar, ucap aja diterima. Itu hati-hati banget kita tuh. Makanya ini bahan pertama sampai hilangnya. Nabi bersabda, "Paling mujidat tamatan apabila sayur akmalihi." Apabila sembahyang ini berharga di sisi Allah, nang lain berjurut milik yang padat. Puasa, sedekah, habis ini berganda. Tapi Pak ini menjidat pasidatan, maka sembahyangnya rusak, ada berharga di sisi Allah, nang lain sakit berada. Kada tahu bernilai apa, kada tahu sakit berada. Kalau kan awal ma yuhasabu
bil abdu yaumil qiyamati as-salatu. Aina yang paling pernah yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah macam apa sembahyang dia. Tunggu satu ada di dalam mereka harta dada. Cuma ya harta suara dada. Kemudian kayak Pak dada apa yang ditanya? Sembahyang juga. Nah, tidak semua yang karbiris, lain karbiris semua habis bisa. Makanya baru lebih aman sembahyang lebih itu daripada segala amalan lain. Tidak sembahyang karbiris, lain satu berbedaan. Pulang haji, umrah, yang sunat, puasa sunat, berbedaan itu ada ini. Itu yang berada kita. Bagi tauhid alhamdulillah. Siang malam ada pengajian, ya anak yang doa maghrib kah, anak yang isya kah, ya anak yang subuh kah, anak yang duhur dan asar ada, pilih kira mana anda, tinggal kemauan aja. Ikut kemauan aja, tinggal itu kan. Kalau kita kurang dulu itu ini alhamdulillah. Kalau kita nekor punya daripada segala pembicaraan kita. Jadi kesimpulan yang kita ambil bahwa sembahyang itu adalah merupakan dasar kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini adalah intinya kita itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam sehari semalaman supaya kita melaksanakan kewajiban. Dan berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat para sahabat, dzurriyyah ahlul bait dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkat guru kita berkumpul bermaulid bermudzakara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dari segala dosa kita zahir dan batin seumur hidup, dosa saudara kawan-kawan kita, dosa saudara guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, membukakan hati kita supaya Anda saja terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, membukakan segala macam pemahaman tentang ilmu agama, sebagaimana Allah memberi paham kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabar dan terbuat di dalam golongan orang yang disayangi oleh Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim.
الإيمان وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa taqabbal wa ja'al sawabana wa qur'anahu min al-Qur'anil 'azim. Ma lana min qawli la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi. وما صلى على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بلغة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها ونبيه لحضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة والمغفرة لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين وقضاة الدين والشافعين رحمه الخلوة الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادر المسلم السمن المدن الشيخ الأرشد يقول أقدر البدر الشيخ زين بن عبد الغني البدر رحمه الله عليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وادخلهم غفرة منه فلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله